Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwening Tias, NIM 151721556, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, yaitu Bapak Z. Haryanto SH MH, dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya hadir untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS, dan di sini ada 2 pertanyaan yang wajib saya jawab. Yang pertama, jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkupnya, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi: yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melaksanakan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Berikut akan dijelaskan beberapa asas dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, asas kesatuan. Asas ini mengkehendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universalitas. Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, asas tahunan. Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu dan harus mendapatkan persetujuan dari badan legislatif. Yang keempat, asas spesialitas. Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Asas kelima, asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Asas keenam, asas proporsionalitas. Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara. Yang ketujuh, asas profesionalitas. Asas ini mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Asas yang ke-8, asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Asas ini memberikan kebebasan bagi badan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Itu sudah terjawab pertanyaan untuk nomor 1, sekarang pertanyaan untuk nomor 2, yaitu menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19. Dimaksud seperti penggunaan dana desa, dana pilkada, misalnya. Menurut saudara, sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Jelaskan. Saya lihat di YouTube di Kompas TV Jakarta, butuh dana besar untuk COVID-19. Realokasi anggaran didorong di sebuah kementerian lembaga. Kementerian Keuangan secara resmi menginstruksikan pemerintah daerah untuk menghentikan pengadaan barang atau jasa, kecuali sektor kesehatan dan pendidikan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mulai memfokuskan dana desa untuk penanganan COVID-19, mulai dari pembangunan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan desa. Dana desa tahun ini dianggarkan 71 triliun rupiah di APBN, naik dari realisasi tahun lalu sebesar 69,8 triliun rupiah. Kementerian Pusat juga membebaskan setiap kepala desa mengatur porsi anggaran sesuai urgensi masing-masing wilayah.
Bapak Abdul Halim Iskandar atau Menteri Desa PDTT, yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Pusat juga membebaskan setiap kepala desa mengatur porsi anggaran sesuai urgensi masing-masing wilayah. Bapak Abdul Halim Iskandar atau Menteri Desa PDTT, yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menjelaskan, jadi sama sekali tidak ada pengurangan dana desa. Bapak Presiden tidak memberi kebijakan mengurangi dana desa. Nah, yang dikurangi adalah dana kementerian dan dana transfer lain. Ada DAO, DAK di skala prioritas yang tidak penting dipangkas. Aturan masuk di Kementerian Desa sendiri juga dipangkas. Ada 1,5 miliar yang kita pangkas, kita setor kembali ke APBN, dikumpulkan di sana oleh Menteri Keuangan, dan itu semua digunakan untuk penanganan COVID-19. Dan di sini juga ada Kementerian Perhubungan lebih fokus mengalihkan dana 200 miliar rupiah untuk diletakkan di pos-pos prioritas pencegahan COVID-19. Kementerian Perhubungan saat ini masih melakukan asesmen mencari pos prioritas. Jadi memang negara kita ini memang lagi susah, jadi kita memang harus membutuhkan biaya yang besar untuk penanganan COVID-19 ini. Untuk opsi yang bisa dipilih untuk dilakukan dari dana realokasi adalah pelayanan rumah sakit, rujukan pengadaan ruang isolasi dan kelengkapannya, dan pengendalian penyakit. Jadi menurut saya kita membutuhkan itu semua untuk negeri kita. Semoga tetap baik-baik saja dan semoga ini akan berakhir dengan sebaik mungkin dan seperti biasa, berjalan seperti biasa. Oke, cukup sekian dari video yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester yang telah diberikan, dan saya berterima kasih kepada kalian dan terutama kepada dosen saya yang telah mendengarkan dan melihat video saya. Saya berharap semua penjelasan saya menjadi bermanfaat untuk kalian semua, dan saya pamit akan tutup video ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.